Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Mazmur pasal 71 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang terus terangkat kepada Tuhan, kami datang dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang boleh Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, kiranya Tuhan Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami, baik secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dalam tugas dan pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami juga mau terus diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan dan kami siap sambut firman. Amin. Mazmur pasal 70 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, di sana diperkatakan demikian. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan terlebih istimewanya lagi ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, Mazmur 71 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan tema yang diberikan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 71 berbicara tentang pergumulan Daud sebagai orang yang sudah tua. Ketika kita melihat ayat yang kelima, Daud pernah mengalami masa muda yang penuh dengan sukacita. Pengalaman penuh sukacita Daud karena Tuhan sendiri menopang kehidupannya. Masa muda Daud ini menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang tentang perbuatan ajaib tangan Tuhan yang memeliharanya. Kini Daud merasakan kekuatan fisiknya menurun dan memudar, sehingga rasa percaya diri pun itu semakin menurun, itu semakin luntur. Hal ini berbeda saat tubuh masih sehat, saat fisik masih kuat, dan ketika fisik menurun dan memudar, membuat Daud kurang rasa percaya diri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu perbuatan yang terjadi
pada Daud, perubahan yang terjadi pada Daud ini mengarahkannya untuk timbul suatu keraguan. Ini mengarahkannya untuk timbul rasa kecemasan. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena ia tahu benar bahwa tak mungkin seorang tetap muda dan tetap perkasa. Namun pada akhirnya Daud yakin benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Ia mengerti benar bahwa satu-satunya tempat bersandar ini adalah Tuhan sajalah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, memang tidak ada alasan untuk menolak menjadi tua. Dan bahkan menjadi tua seharusnya menjadi suatu kebanggaan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu, bahwa bagaimana menikmati masa tua dengan berbagai pergumulan. Nah ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa yang pertama, kita sadar bahwa masa tua juga adalah masa karunia yang diberikan dari Tuhan. Mengapa? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7, di sana keberadaan dirinya sebagai tanda ajaib. Mulai dari masa kanak-kanak sampai masa tua, hidup manusia adalah tanda ajaib. Mulai dari kandungan ibu sampai kembali di kandungan tanah, hidup manusia adalah tanda ajaib. Inilah yang menyebabkan lewat pemazmur ini begitu bersyukur atas hari-hari hidupnya. Maksudnya Bapak Ibu, ungkapan Daud lewat pemazmur ini, tanda ajaib adalah dirinya sendiri yang sebagai mercusuar yang memberikan isyarat perlindungan tangan Tuhan yang besar. Mengapa? Karena mulai dari kandungan ibu sampai kembali di kandungan tanah, kita adalah tanda ajaib yang diberikan Tuhan bagi hidup dan kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, Daud lewat pemazmur ini, dia bersungguh-sungguh menyadari bahwa usianya yang senja justru adalah bukti bahwa ia memiliki Allah yang perkasa, yang perlindungannya kokoh dan tak tertandingi. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa masa tua adalah salah satu bukti dari karunia perlindungan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa masa tua juga ini adalah masa kesempatan menjadi saksi. Nah ketika kita membaca dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13, di sana Daud lewat pemazmur melihat sekelilingnya dipenuhi musuh yang terus mencela dirinya. Mereka mencela pemazmur karena melihat dari pemazmur yang sudah tidak perkasa lagi, bahkan sudah tidak mampu memegang pedang dan untuk berperang. Tetapi semuanya itu sudah tinggal kenangan, sudah tidak ada lagi bekas-bekas kekuatan dan kemegahan masa muda. Semuanya sudah tertutup oleh kulit yang mengeriput, mata yang mulai rabun, telinga yang mulai tak bisa mendengar, pikiran yang mulai pikun. Tetapi Daud lewat pemazmur ini tidak mau menjadi orang yang kalah. Ia tetap sebagai pemenang karena Allah adalah sumber kemenangan baginya. Yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sadar bahwa masa tua juga adalah kesempatan berkarya bagi Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi teladan dalam ketaatan dan ketekunan bagi semua orang, sehingga kita pun dapat berkata seperti Rasul Paulus dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Di sana diperkatakan, kamu telah menjadi penutur kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya.
Akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadikan renungan ini yang diangkat dari pergumulan pribadi Daud ketika ia sedang bergumul dengan hari-hari hidupnya yang senja. Pemazmur adalah manusia biasa sama seperti kita, hanya saja ia mengembangkan 3 prinsip dalam hidupnya, yaitu pertama, sadar bahwa masa tua adalah karunia Tuhan, sadar bahwa masa tua adalah kesempatan untuk menjadi saksi, dan sadar bahwa masa tua juga ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Allah. Itu sebabnya Daud memohon, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam doanya Daud juga berkata, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkau tempat perlindunganku yang kuat. Jangan cemas akan hari tua, sebab sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tuhan yang mempunyai firman, Dia memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami menyadari dengan sungguh dan benar, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun Tuhan, terkadang kami kurang setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia. Bukti nyata Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi suatu jaminan ya dan amin dalam hidup kami, bahwa sampai masa putih rambut kami, Engkau Tuhan tetap dia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul seorang diri, Allah yang tidak pernah menyimpan dendam bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkatilah kehidupan hari-hari kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu mau menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa lewat channel Klavos Sukacita ini banyak jiwa juga yang terus dimenangkan, banyak jiwa yang juga terus diberkati. Berkatilah semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam channel Klavos Sukacita ini, baik hamba-hamba Tuhan, tetapi juga kru-kru yang menopang dalam channel ini. Tuhan senantiasa mau pakai kami lebih luar biasa lagi untuk kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pendengar Klavos dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan hidup mereka, dalam setiap kesesakan mereka, hamba percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa merendah dalam hidup dan kehidupan mereka, memberkati keluar masuk mereka. Tetapi apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami terus dilawat oleh Tuhan hari ini, esok, dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.